Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali pada kesempatan hari ini di hari ke-6 tahun 2025. Karena itu saya mau menyampaikan selamat tahun baru buat kita semua dan kembali kita hendak mengikuti program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Karena Tuhan begitu baik dan sangat baik sehingga dapat mengantar kami, jemaatmu, dan kami semua untuk dapat memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Di hari yang ke-6 ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan anugerahkan kami untuk kuat dan terus melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan hari lepas hari. Kami mohon ya Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami karena kami sedia mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita hari ini, Efesus pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan demikian. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian anugerah Allah yang diberikan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk membuat orang-orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini ialah pelayan Injil menurut pember- pemberian anugerah Allah. Pelayan Injil menurut pemberian anugerah Allah. Saudara-saudara, dalam pembacaan Alkitab yang telah kita baca, kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan dalam pemberitaannya, Rasul Paulus hendak berbicara tentang bagaimana kesaksian pelayanan yang dia lakukan. Paulus berbicara tentang dirinya sebagai pelayan Injil. Dia dipanggil bukan karena kehebatan, kepintaran, dan hal-hal yang menonjol dalam dirinya, tetapi semata-mata karena kasih anugerah Allah. Kita dapat membaca kisah perjalanan Rasul Paulus. Dia kepingin membunuh orang-orang Kristen, tetapi Allah memanggil dia untuk menjadi pemberita Injil. Dia menyadari dialah yang paling hina di antara segala orang kudus. Karena yang tadi, dia punya keinginan ketika dia menjadi orang Yahudi yang sangat fanatik untuk membunuh orang Kristen. Namun Allah memilih dan memperlengkapinya untuk membawa kabar baik tentang kekayaan kasih karunia Kristus yang tidak terduga kepada bangsa-bangsa lain. Bahkan di dalam bacaan kita ini adalah rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Dan Allah yang dia mau sebutkan itu adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Saudara-saudara, kalau dilihat dari bacaan ini kita mendapatkan ada minimal ada 3 poin penting untuk kita bisa renungkan. Yang pertama, pelayanan kita memberitakan Injil adalah panggilan anugerah Allah. Paulus menegaskan bahwa menjadi pelayan Injil adalah sebuah panggilan berdasarkan kasih karunia, bukan karena kemampuan pribadi.
Ia mengingatkan kepada jemaat di Efesus, baik dirinya maupun mereka, bahwa setiap pelayanan yang dilakukan di dalam sebuah persekutuan, keluarga, atau sebuah komunitas adalah karena anugerah Allah yang bekerja melalui diri kita masing-masing. Itu poin penting. Yang pertama tentu. Lalu yang kedua, Rasul Paulus mau berbicara tentang kuasa Allah yang menjadi sumber kekuatan dalam memberitakan Injil. Pelayanan Rasul Paulus tidak dilakukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Dalam kehidupan kita, mungkin kita merasa lemah atau tidak mampu. Namun, Allah memberikan kuasanya untuk memperlengkapi kita agar dapat menjalankan panggilannya. Kita lihat ada kekuatan yang begitu besar yang memampukan orang percaya untuk melakukan tugas pemberitaan Injil. Kuasa dari Allah itulah sumber kekuatan, sehingga tidak dapat kita katakan bahwa kita hebat dalam memberitakan Injil. Lalu yang ketiga, Rasul Paulus mau mengatakan bahwa ada kekayaan kasih karunia Kristus itu yang dari abad ke abad yang disingkapkan. Bahwa pelayanan Paulus adalah untuk menyatakan rahasia kekayaan Kristus yang sebelumnya tersembunyi. Nah, sebagai pelayan Injil, kita juga dipanggil untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain, menunjukkan kasih, pengampunan, dan pengharapan yang hanya ada di dalam Yesus. Dan ini inti dari Injil itu. Bahwa Allah dalam Yesus Kristus mau mengampuni kesalahan manusia. Dan ini tidak secara spesifik, tidak menjadi inti dari ajaran agama-agama lain. Dan itu sudah tersembunyi berabad-abad dan tersingkap di dalam karya Yesus Kristus. Mengasihi musuh, mengasihi orang yang tak mungkin secara pikiran manusia kita kasih. Tetapi Allah menunjukkan dalam Yesus Kristus kasih yang demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Firman Tuhan ini kita dapat bisa maknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan yang pertama, kita bersyukur kita dimampukan untuk dapat memberitakan Injil melalui perkataan kita, melalui perbuatan, dan berbagai hal yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kita juga dapat memberitakan Injil dengan segala potensi yang kita miliki. Karena kita tahu Tuhan yang Maha Kuasa dapat memperlengkapi dengan segala yang ada pada kita untuk kita kuat, untuk kita dapat melakukan tugas pemberitaan Injil. Dengan kata lain, bila kita dapat melakukan semua pelayanan itu dengan baik, ingat bahwa bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Lalu yang terakhir, karena kita tahu bahwa pemberitaan Injil itu adalah anugerah buat kita melakukan. Dan kasih karunia itu harus diberitakan kepada orang lain. Dan kalau kita mampu, kita itu semata karena anugerahnya, maka adalah satu hal yang sangat istimewa ketika kita setiap hari tak henti, tak pernah putus berhubungan dengan Sang Halik,
yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Selamat terus memasuki hari-hari di tahun yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.